Mario Bros. Mungkin banyak yang mengira game ini buatan orang barat alias bule. Karakter dengan hidung besar, mata belok, berkumis tebal, dan bernama Mario, tentu tidak ada sedikit pun identitas Jepang di dalamnya. Tetapi game ini asli buatan Jepang. Dilahirkan dari rahim perusahaan game konsol terbesar di Jepang saat itu, Nintendo. Sebuah game yang berawal dari cerita sederhana seorang lelaki yang ingin menyelamatkan pacarnya, membuat game ini menjadi salah satu game terlaris sepanjang masa. Bahkan sekian puluh tahun kemudian, Mario Bros berhasil meninggalkan jejaknya di Hollywood. Sebelum membahas tentang Mario Bros, kita mundur dulu ke tahun 1981, di mana cikal bakal Mario dibuat. Dimulai dengan Nintendo yang sebelumnya mencoba peruntungan di pasar permainan arcade. Mereka mencapai popularitas di Jepang dengan permainan Radar Scope, tetapi gagal di pasar Amerika. Dan game Pac-Man yang bercerita tentang sebuah pixel yang dikejar-kejar hantu, membuat Nintendo ingin sekali menjadi bagian dari permainan arcade dunia. Shigeru Miyamoto, Bapak Mario, ditunjuk untuk merealisasikan mimpi Nintendo. Awalnya ia ingin membuat game berdasarkan cerita Popeye, Bluto, dan Olive Oil. Sebuah kisah cinta segitiga dengan persaingan sengit. Cerdiknya Nintendo, mereka tidak pernah membayar lisensi Popeye untuk game yang dibuatnya. Malahan Miyamoto justru menciptakan kisah Danky, Jumpman, dan Pauline yang mirip dengan seri Popeye. Jumpman menangkis Donkey Kong yang mengamuk demi menyelamatkan Pauline yang malang. Game Donkey Kong sukses di pasaran. Meskipun si King Kong yang menjadi judul utama untuk game ini, namun bintangnya jatuh kepada si tukang kayu, Jumpman. Dan hal ini membuat Jumpman, si tukang kayu yang melawan King Kong gila, beralih profesi menjadi tukang ledeng yang melawan jamur-jamur jahat di gorong-gorong. Dan berubah namanya menjadi Mario. Mario Bros lahir pertama kali pada tahun 1983 sebagai game arcade penerus dari kesuksesan Donkey Kong. Diperkenalkan juga untuk pertama kalinya Luigi, saudara laki-laki Mario. Nama Mario lahir ketika suatu malam saat tim Miyamoto sedang bekerja di kantornya di Seattle. Tiba-tiba muncul sang pemilik gedung, seorang pria bernama Mario, menagih pembayaran uang sewa. Dan akhirnya nama Mario tercipta untuk menggantikan Jumpman. Saat menciptakan karakter Mario, Shigeru Miyamoto membayangkan seorang protagonis yang biasa muncul di berbagai game. Game ini bisa dimainkan sendiri atau berdua, dan pemain ditugaskan untuk melawan jamur jahat. Game ini termasuk kategori endless game. Biasanya pemain akan berlomba untuk menjadi pemegang skor tertinggi. Sejak dirilis pertama kali, Mario Bros sudah melahirkan banyak seri game baru, dan sosok Mario menjadi karakter yang tak terlupakan dalam berbagai bentuk, termasuk tanuki terbang, lebah, dan kucing. Perannya beragam, mulai dari Dokter Mario, seniman, hingga atlet.
Sementara itu, karakter-karakter di sekitar Mario semakin banyak. Namun, karakter-karakter ini muncul di game mereka sendiri. Mereka didefinisikan memiliki relasi dengan Mario sebagai saudara kandung Luigi, sahabat karib Putri Peach atau Yoshi, atau musuh seperti Donkey Kong, Bowser, dan Wario. Kesederhanaan Mario merupakan daya tarik untuk gamenya. Dalam sebuah wawancara bersama NPR di tahun 2015, Miyamoto berkata, "Saya pikir Mario menjadi begitu populer karena aksi-aksi dalam game Mario merupakan sesuatu yang melekat pada manusia dimanapun. Semua orang takut jatuh dari ketinggian. Jika ada celah yang harus dilewati, semua orang akan mencoba berlari untuk melompatinya. Karena kesederhanaan game serta sifat interaktif dalam mengendalikan karakter dan melihat responnya di layar game, membuat game Mario benar-benar diterima oleh banyak orang." Tidak hanya bergelut di industri game, Mario Bros juga berkecimpung di dunia hiburan TV dan sinema. Franchise Mario pertama, Super Mario Bros. Super Show di tahun 1989, telah berhasil melahirkan beberapa film dan serial TV di tahun-tahun berikutnya. Mario Bros merupakan ikon pop dalam industri game. Cerita yang dibawa cukup sederhana, melompat dan lari dari rintangan. Namun dengan cerita yang sederhana ini, Mario telah melahirkan seri game yang cukup variatif. Perannya yang fleksibel membuat Mario cocok untuk selalu menjadi bintang utama dalam gamenya. Seperti yang dibilang Miyamoto, Mario adalah kita, manusia yang selalu melewati rintangan, takut akan ketinggian, dan selalu mencari celah untuk menemukan jalan keluar. Maka dari itu, Mario bukan hanya tokoh utama sebuah game, namun sebuah sosok yang mewakili kehidupan manusia.